Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bilang sobat RH sekalian, jumpa lagi kita yang keren ini, keren cadas. Jadi saya ralat sedikit ya. Di Notre Dame itu, Notre Dame kalau di Amerika itu Master of Law juga, S3-nya saya di Andalas ya. Jadi saya S1-nya di UGM, S2-nya 2, UI 1, Notre Dame 1, dan S3-nya di Andalas. Terima kasih Bung Radar ya. Saya mengucapkan selamat kepada Bang Rizal Fadila atas bukunya. Saya sering membaca buku Bang Rizal dan barangkali beberapa di antaranya ada juga yang saya angkat ke channel saya. Acara ini pun saya siarkan di channel saya ya, Refli Harun. Yang jelas penontonnya lebih banyak daripada di ruang chat ini. Jadi saya ambil relay saja dari Neno Warisman Channel ya. Jadi saya relay. Jadi sekalian saya mohon izin. Jadi jangan dipermasalahkan copyright-nya gitu ya. Itu Tidak, yang tidak. Itu kehormatan bagi kita di sini juga, Pak. Pertama ada 4 hal yang ingin saya bicarakan ya. Satu soal testing demokrasi, menggoda demokrasi ya. Yang kedua tentang patologi demokrasi. Yang ketiga tentang dilema demokrasi dan keempat tentang komitmen demokrasi. Nah, jadi within 10 minutes ya, mudah-mudahan bisa. Saya menganggap bahwa apa yang ditulis oleh Bang Rizal ini, Bung Rizal ya, itu semacam testing atau godaan bagi demokrasi Indonesia. Jadi demokrasi Indonesia kita tidak tahu, selalu menyebutnya orang selalu masa transisi ya, transitional demokrasi. Padahal kita sudah mengalami 5 kali pemilu, 1999, 2004, 2009, 14, 2019. Jadi rasanya kok transisional terus. Tetapi memang faktanya adalah demokrasi kita tetap belum mapan ya setelah reformasi 98. Bahkan akhir-akhir ini ada godaan untuk OTG, otoriter tanpa gejala, orang bilang. Tiba-tiba OTG saja ya. Karena itu yang dituliskan Bung Rizal Fadila itu semacam godaan bagi demokrasi kita. Apakah kira-kira Bung Rizal akan tetap menggiring bolanya terus-menerus ya ke depan gawang? Apakah nanti akan ada pemain bertahan dari pihak penguasa yang akan melakukan tackling keras, kira-kira begitu ya. Nah, saya berharap bahwa Bung Rizal tetap menulis dan tetap keras tulisannya, dan saya menganggap ini salah satu benchmarking. Jadi kalau budaya tulisnya itu saya menganggap Bung Rizal sebagai benchmarking bagi demokrasi kita. Kalau budaya lisannya kira-kira Rocky Gerung, kira-kira begitu ya. Kalau dua orang ini aman-aman saja, ya kan? Maka harusnya yang lain lebih aman juga ya, salah satu benchmarking karena tulisannya kan ngeri-ngeri sedap. Barangkali yang tidak disadari Bung Rizal memulai tulisannya itu tanggal 17 Oktober ya tahun 2020 dan diakhiri dengan tulisan terakhir, tentu tulisan bukan terakhir di Bung Rizal tapi terakhir di buku ini yaitu tanggal 23 Januari 2021. Jadi tanggal 17 Oktober itu adalah hari ulang tahun Prabowo Subianto. Dan 23 Januari itu adalah hari ulang tahun Megawati Soekarno Putri. Jadi nggak sadar mungkin ya. Dan ketika tanggal 23 Januari itu ditulis tentang Madam do Bansos ya. Nah, jadi Madam dan Pak Lurah keluarlah. Jadi itu semacam godaan ya, menggoda demokrasi kita. Apakah Bang Rizal, Rocky Gerung itu terus aman-aman saja melakukan kritik yang keras kepada penguasa yang mulai OTG sekarang ini. Ya termasuk
channel saya lah, kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga demokrasi kita dan kita bisa berkontribusi terus terhadap penjagaan demokrasi. Nah, tapi memang kita pahami bahwa demokrasi kita banyak patologinya sebagaimana di negara lain ya. Patologi demokrasi yang paling terlihat itu adalah budaya korupsinya. Kemudian ada oligarki kepentingan bisnis dan politiknya. Pemilu yang curang, termasuk juga penerapan presidensial threshold yang kita tahu bahwa yang menurut Rizal Ramli itu memunculkan demokrasi kriminal. Karena untuk menjadi calon presiden Anda butuh triliunan rupiah persediaan uang, sehingga siapapun yang terpilih maka dia akan ada dalam genggaman percukongan. Kira-kira begitu. Nah, patologi demokrasi ini tantangan bagi kita juga. Makanya saya sama Bang Rizal misalnya berjuang untuk menghilangkan presidensial threshold. Tapi rupanya hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi masih belum lepas dari kungkungan kekuasaan yang kita tidak tahu ya, the invisible hand yang menghalangi mereka untuk menghapus pasal presidensial threshold, padahal mereka sendiri harusnya paham dan sadar bahwa itu adalah inkonstitusional dan nyata sekali. Coba baca dissenting opinionnya Saldi Isra, saya kira itu jawaban yang telak bagi hakim MK lainnya ya yang menyetujui presidensial threshold. Soal korupsi misalnya kita tahu awal-awal kita berharap masa pemerintahan Presiden Jokowi masa pemerintahan yang mau menegakkan pemberantasan korupsi dengan komitmen yang kuat. Karena berharap dari awal Jokowi tidak ada masalah dengan masa lalunya, tidak terbelit kekuasaan masa lalu yang memungkinkan dia barangkali ada belitan-belitan korupsi. Tapi ternyata dibandingkan masa pemerintahan SBY bahkan ya, justru pemberantasan korupsi dilemahkan saat ini, termasuk pelemahan KPK. Jadi KPK sekarang tidak lagi mendapatkan tempat terhormat di mata masyarakat sipil, terutama mereka yang anti korupsi atau berjuang untuk pemberantasan korupsi. Belum lagi oligarki politik dan bisnis yang melingkari istana. Jadi Presiden Jokowi sendiri menurut saya bukan tipe strong leader, tetapi karena dia bukan strong leader, maka dia membutuhkan oligarki kekuasaan politik dan bisnis untuk melindunginya. Maka kemudian demokrasi kita punya patologi seperti itu. Itu yang kedua, jadi patologi demokrasi. Nah, yang ketiga adalah saya ingin bicara tentang dilema demokrasi kita. Hari ini saya membaca misalnya Ketua pejabat PBHMI, Abdul Muiz, sampai sekarang belum ditemukan. Saya tadi coba iseng-iseng me-WA dia juga cuma centang satu, artinya WA saya tidak terkirim, dan itu ternyata mulai tidak terkirim sejak malam Jumat pukul 10:30 ketika saya kirimkan link video saya setelah saya undang dia di acara Secangkir Opini, dan dia pamit duluan sebelum acara berakhir kira-kira 10:30 gitu ya, dan sampai sekarang tidak ada centang dua, masih centang satu. Lalu kemudian kita tahu juga bahwa mulai ada kekhawatiran kita untuk bersuara misalnya dengan tindakan-tindakan yang mulai represif dari petugas. Kenapa begitu saya menyebutkan dilema demokrasinya begini? Kalau demokrasi akan berkembang baik kalau pemimpinnya punya level kepercayaan yang tinggi, sehingga dia juga percaya diri untuk menghadapi segala gelombang kritik, tulisan-tulisan kritis, ya, orasi-orasi kritis dan lain sebagainya. Tetapi ketika pemimpin mulai hilang kepercayaan publiknya, dan kita tahu bahwa survei LSI ya, kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi dalam menangani COVID yang merupakan masalah utama kita saat ini itu tinggal 43%, artinya mayoritas masyarakat tidak percaya. Maka yang terjadi adalah setiap upaya kritis, suara kritis, aksi-aksi unjuk rasa yang awalnya konstitusional itu pasti akan dihadang karena pemerintah khawatir kalau ini terus membesar, maka jangan-jangan nanti pemerintahan akan jatuh seperti 98. Jadi itulah dilema demokrasi kita saat ini, sehingga ketika yang hadir adalah pemimpin yang trust-nya sudah mulai rendah, hilang kepercayaan, maka pasti demokrasi terancam. Segala cara akan dilakukan untuk menyetop suara-suara kritis itu dari awal,
agar protes tidak membesar. Padahal yang keempat, harusnya kan kita punya komitmen untuk demokrasi kita. Jadi komitmen demokrasi kita itu adalah demokrasi konstitusional atau constitutional democracy. Dan itu adalah dituangkan dalam perjanjian luhur kita di konstitusi kita ya. Terlepas ada pro dan kontra bahwa wah ini konstitusi tahun 2002 dan beberapa kelompok masyarakat kemudian menginginkan kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli yang disahkan oleh PPKI, tapi ada juga yang menganggap Undang-Undang Dasar sekarang ini harus lebih disempurnakan, tapi the existing constitution-nya adalah Undang-Undang Dasar yang sekarang ini yang sudah direformasi, sudah diamandemen selama sebanyak 4 kali dalam kurun waktu 1999 dan sampai 2002. Dan itu sudah dikatakan bahwa komitmen kita adalah ya negara kita adalah negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Jadi constitutional demokrasi. Harusnya tindakan-tindakan berdemokrasi, tindakan-tindakan menyuarakan sesuatu dalam ranah demokrasi itu sepanjang berada dalam koridor hukum dan konstitusi terutama ya, harusnya kan tidak bisa diapa-apakan. Nah, sayangnya komitmen seperti ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, most of the time tidak dipegang oleh aparat. Sebagai contoh misalnya, ketika PBHMI Abdul Muiz menyerukan demonstrasi, walaupun bahasanya mungkin hiperbola kepung istana, maka petugas itu langsung mendatangi markas atau pengurus PBHMI dan mengepungnya agar kemudian mereka tidak bisa melakukan aksi unjuk rasa. Kan ini aneh, tidak sesuai dengan komitmen demokrasi kita karena mereka. Bung Refli, saya mengingatkan 2 menit lagi. Wah, justru 2 menit lagi saya akan pasti selesai, ini udah terakhir. Justru ini kan aneh karena kita tahu bahwa unjuk rasa itu adalah bagian dari hak konstitusional. Kenapa kemudian harus dikepung? Sepanjang Anda bersuara, berserikat dalam jalur konstitusional, maka harusnya Anda tidak diapa-apakan. Tapi di Indonesia komitmen demokrasi kita tidak dilihat oleh polisi, oleh penegak hukum, oleh penguasa, oleh pemerintah. Padahal misalnya juru bicara istana selalu mengatakan Jokowi tegak lurus terhadap konstitusi. Jadi dia tegak lurus terhadap pasal-pasal yang menguntungkan dia saja. Tapi terhadap pasal-pasal yang memberikan hak konstitusional rakyat, dia tegak bengkok, tidak tegak lurus. Saya kira itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Edi Mulyadi di sini, Bang Edi Channel. Makasih banyak Bang Radar. Ini senior saya. Walaupun sudah di atas saya, tapi masih tetap jauh lebih muda tampaknya. Baby face yang Radar ya. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia dengan risalah yang dibawanya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak kepada khususnya Bang Rijal Fadilah. Ini juga senior saya. Orangnya kalem sekali. Kalau ketemu ngobrol kalem, halus banget. Tapi begitu di atas mobil komando, saya terkejut-kejut. Jeger, jeger, jeger. Ternyata Bang Rijal bisa bahaya juga. Saya setuju dengan Refli Harun tadi bahwa kita punya 2 benchmark ya. Kalau di YouTube, di media sosial YouTube begini, maka benchmark kita adalah Rocky Gerung. Sepanjang Rocky Gerung nggak ada apa-apain, kita rasanya aman-aman aja. Karena Rocky Gerung suaranya jauh-jauh lebih kencang daripada kita semua. Pada umumnya ya, kita pilih-pilih, oh Rocky udah ngomong ini belum, ngomongnya bagaimana? Kalau ngomongnya masih begini-begini, berarti kita harus ambil satu atau 2 level di bawahnya. Nah, kalau nulis itu selain Bang Rijal Fadilah, ada satu lagi teman kita yang menyebut dirinya sastrawan politik. Namanya Ahmad Nozinuddin. Wah, itu orang rada-rada gila itu. Satu hari bisa 3-4 artikel hanya dengan 2 jarinya. Tuk, 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 tuk. Itu luar biasa. Nah, masuk ke pembahasan di sini, saya sepakat sekali. Ini buku luar biasa ya. Bang Rijal ini nafasnya seperti kata Profesor Rahmat tadi, luar biasa. Mengamati dan menuliskannya karena ini memang tidak mudah. Saya sebelum diprovokasi oleh Refli Harun, saya menjadi YouTuber, ada beberapa orang yang memprovokasi saya, bikin sendiri channel. Waktu itu saya masih nebeng ke channel orang ya, ketika saya liputan ke kilometer 50 jalan tol Jakarta Cikampek.
Salah satunya Refli Harun yang memprovokasi saya bikin sendiri, kemudian Daher Subno Arif juga memprovokasi saya suruh bikin sendiri, dan ada teman-teman yang lainnya. Nah, buku ini menarik betul-betul buat saya yang suka dulu sebelum terjun ke YouTube ini, saya juga menulis, walaupun jauh tentu saya tidak seproduktif teman-teman tadi, tapi ini buku menarik betul karena artikel yang disebut 100 artikel oleh Profesor Rohmat tadi ternyata memang khasnya Bang Rizal Fadilah ditulis dengan artikel-artikel pendek, ya. Dia tidak nulis panjang-panjang berhalaman-berhalaman gitu, 2 halaman, 3 halaman selesai. Dan itu menurut saya menarik dengan bahasa yang ngalir, yang kalimat-kalimat pendek, tidak beranak bercucu kalimat, sehingga membuat fokus kita kadang-kadang harus melebar kemana-mana. Nah, secara substansi, buku yang diberi judul dari salah satu judul artikelnya Lepaskan Borgol Demokrasi ini menjadi menarik karena ketika pemimpin negara tertinggi di Indonesia yang mulia Insinyur Haji Jokowi, itu ada yang protes kalau saya ngomong begitu, penonton saya, itu mengatakan dalam awal-awal pemerintahannya dia orang yang demokratis, yang siap mendengarkan masukan, kritikan. Bahkan belum lama dia bilang minta dikritik, yang pedas, yang keras. Ditambah lagi disambung dengan Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara, juga mengatakan bahwa pemerintah membutuhkan kritik yang lebih keras lagi. Bahkan pidato dia yang menjadi legenda, fenomena adalah ketika dia mengatakan, pemerintah saya kangen dikritik. Kangen di demo, maksud saya. Kangen di demo. Demo itu perlu supaya pemerintah tahu, supaya tidak keliru, katanya gitu kan. Tapi saudara sekalian, seperti tadi kata Refli Harun, ketika adik kita dari HMI bikin meme mau mengepung istana, tentu saja kita tahu itu hanya hiperbola. Tapi apa yang terjadi, Refli tadi menjelaskan bahwa ternyata anak muda ini dari semalam tidak diketahui. WA yang dikirim oleh Dr. Refli Harun cuma contreng 1. Setelah beberapa waktu sebelumnya pamit lebih dulu keluar dari webinar Secangkir Opini. Nah, ini menunjukkan bagaimana ya kata meme-nya anak-anak BEM UI itu apa namanya, bahwa dia the king of lip service, ya semakin menemukan buktinya. Apa yang dikatakan sama sekali tidak sejalan dengan apa yang diucapkan. Saya kangen di demo. Nah, kalau nanti demo saya suruh masuk. Kalau diberitahu waktunya saya kasih makan. Kalau nggak dikasih waktunya, nggak dikasih tahu waktunya, saya kasih air minum. Disebut nama merek minum, air minum waktu itu. Jadi ini benar-benar sesuatu hal yang memalukan. Apa yang diucapkan berbeda dengan apa yang disampaikan. Para senior yang saya hormati, di sini banyak senior-senior saya tadi, tanpa bermaksud mengabaikan yang lainnya, tapi ini banyak senior pada jenderal segala macam yang tentu saja punya jam terbang lebih dahsyat daripada pada umumnya kita semua. Nah, jangankan ngomong demokrasi, jangankan seorang kader HMI yang menyebarkan informasi akan mengepung istana, nah, gitu kan, menyebarkan perintah secara tertulis kepada cabang-cabangnya, kepada level-level pengurus di bawah PB, pengurus besarnya. Ini kepada seorang pemilik warung. Anda masih ingat beberapa waktu lalu, seorang pemilik warung membuat spanduk, membuat poster, diskon 50% kepada siapa saja, kecuali kepada presiden. Anda tahu apa akibatnya? Pemilik warung ini dipanggil polisi, bos. Pemilik warung ini dipanggil polisi karena membuat poster diskon 50% kecuali kepada presiden. Gila nggak? Katanya demokrasi. Demokrasi ini kan sesuatu yang memberi ruang untuk berbeda pendapat. Ini hal yang, mohon maaf, ini remeh-temeh betul. Dan ini kan cuma gimmick marketing aja. Dan saya baca di berita ketika dia dipanggil, dia mengatakan, loh justru saya menghormati presiden, gitu kan. Kalau yang lain 50%, presiden bisa 100%, nggak usah bayar, kan begitu. Tapi kan oleh kekuasaan rezim ini yang memandang sesuatu selalu dari sudut pendekatan keamanan, spanduk semacam itu yang viral di media massa pun
dianggapnya, dipandangnya sebagai sebuah ancaman. Kan sakit jiwa kalau menurut saya kalau begitu. Apa harus begitu caranya? Ya kan? Nah, ini saya nggak habis pikir harus ngomong apa lagi gitu loh. Harus ngomong apa lagi? Perbedaan pendapat itu sesuatu yang tidak haram. Bahkan kalau kita benar-benar berdemokrasi, ya, kalau benar-benar berdemokrasi, kita di pasal 7A konstitusi kita, undang-undang dasar kita, pasal 7A itu membuka peluang bahwa presiden dan wakil presiden bisa dihentikan di tengah masa jabatan. Dan itu konstitusional. Itu konstitusional. Boleh ketika presiden dianggap mengkhianati negara, melanggar hukum, melakukan perbuatan tercela, korupsi, itu bisa dihentikan. Tinggal masalahnya memang pada pasal berikutnya dibuat aturan yang berbelit, berputar segala macam, sehingga itu secara mekanisme nyaris mustahil dilakukan. Misalnya tentang melakukan perbuatan tercela. Perbuatan tercela itu apa sih? Kalau menurut konstitusi itu kan nanti yang akan bertindak adalah DPR, mengusulkan pada MPR untuk menggelar sidang istimewa. Tapi kalau DPR-nya dengan konstelasi seperti sekarang, yang sudah terkooptasi, yang DPR-nya sudah menjadi semacam ASN bahkan, ya kan? Bagaimana dia bisa menginisiasi sebuah istilahnya ya, hak pendapat atau apa segala macam yang berpendapat bahwa presiden sudah melakukan perbuatan tercela. Teman-teman kayak Bang Egy Sujana, lalu Ahmad Hosinuddin dan kawan-kawan itu dengan TPUA-nya, tim pembela ulama dan aktivis, sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Presiden dan DPR karena Presiden dianggap sudah melakukan perbuatan tercela dengan melakukan berbagai macam kebohongan, janji-janji tidak ditepati. Ada 66 janji. Muslim Arbi, pengamat politik, itu mencatat 66 janji. 66 janji yang luar biasa. Bung Edi, 2 menit lagi ya. Oke. Jadi kalau dengan seperti itu, saya tidak yakin bagaimana demokrasi yang seperti diminta oleh Bang Rizal Fadilah akan dilepas borgolnya. Nah, ini saya tadi sambil nunggu giliran bicara, ada berita, saya ini benchmark lagi ya, gara-gara tak bertepuk tangan pada Kim Jong-un, Menteri Pertahanan Korea dieksekusi mati. Bayangin. Anda bisa bayangkan ini, kisah ini. Saya bacakan sedikit 1-2 paragraf. Nasib Menteri Pertahanan Korea Utara Ri Yong-gol tak diketahui setelah kedapatan tidak bertepuk tangan pada pimpinan Korea Utara Kim Jong-un. Hal itu terjadi ketika Kim Jong-un menghadiri lokakarya untuk Komandan Militer Korea Utara Juni lalu. Pada surat kabar tersebut, jadi ada standing ovation, dan foto menunjukkan ketika yang lain standing ovation berdiri bertepuk tangan, si Menteri Pertahanan ini tetap di tempatnya sambil melihat lantai. Nah, saudara, kalau saya sampaikan berita ini, saya tidak bermaksud menakut-nakuti, apalagi berhalusinasi. Tapi kalau gejalanya seperti ini, seperti kita ini berbicara tidak boleh, dikejar dengan undang-undang ITE yang sangat elastis, karet, pasal-pasal karet itu, bukan mustahil suatu saat kita akan masuk situasi negara seperti ini. Bukan mustahil. Jadi harapan Bang Rizal Fadilah untuk lepaskan borgol demokrasi ya semakin jauh. Nah, kembali ke pasal 7A tadi, saya rasa demokrasi tidak akan pernah tegak di negeri ini sepanjang rezim ini masih berkuasa. Sepanjang rezim ini masih berkuasa. Dan kalau nunggu sampai 2024, Bung Edi, alangkah terlambat. Ya, alangkah terlambat masih lama, dan kita boleh menghentikan jabatan presiden, wakil presiden di tengah masa jabatan tanpa disebut makar. Itu aja, terima kasih buat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi. Dan kita jumpalitan lagi. Oke, dapat ya suara saya, cukup ya? Dapat nggak suara saya? ya bagus suaranya. Oke.
Ya tadi disebut bahwa bukunya Rizal itu aset. Enggak, itu liability itu. Itu buku yang puntung doang, nggak penting. Dan karena itu tidak perlu dibaca itu. Tapi itu kata pemerintah, bukan kata saya. Dia memang puntung. Puntung itu nggak diperlukan lagi. Tapi puntungnya masih berasap. Itu bahayanya. Jadi ini yang ditulis Rizal itu adalah puntung berasap. Di dalamnya ada semacam sinopsis dari kegelisahan sekaligus keinginan untuk menghasilkan yang baru. Jadi kita akan ingat buku Rizal sebagai monumen yang harus kita rayakan karena momentumnya ada tuh. Banyak orang menganggap bahwa kita punya momentum tapi monumennya enggak. Nah, buku Rizal ini merekam momentum itu lalu kita jadikan sebagai monumen. Jadi ini pentingnya buku itu tuh. Isinya tentu tentang upaya untuk restorasi demokrasi. Setiap kali kita bicara demokrasi, apalagi dalam bentuk kritik, itu artinya pemerintah itu gagal menghasilkan demokrasi. Yang selalu ingin kita ingat, Presiden Jokowi ini sering dianggap sedang membangun demokrasi. Itu salah. Presiden Jokowi tiba ketika demokrasi sudah ada. Dari 98 kita udah bikin demokrasi. Jadi dia yang melemahkan demokrasi tadi dengan cara memborgol demokrasi. Tapi kalau borgol itu kita lepas, jangan kita buang, karena kita akan pakai untuk memborgol dia tuh. Itu logikanya begitu sebetulnya tuh. Jadi sekali lagi saya tetap menganggap bahwa demokrasi itu sebetulnya bukan pemerintahan orang untuk orang itu. Apa namanya, government by the people, for the people, from the people. Itu. Demokrasi itu adalah government of reason through the government by the people. Demokrasi itu adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Nah, buku Rizal ini adalah cerminan dari pemerintahan akal karena dia menulis kritik. Jadi begitu sebetulnya demokrasi kita hasilkan kalau ada pertukaran akal sehat. Itu intinya dari awal. Dari zaman dibuat pertama kali di Athena, itu memang inti dari demokrasi adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Dengan konsekuensi bahwa orang yang nggak berakal nggak boleh memimpin. Karena untuk menghasilkan keadilan, menghasilkan kemakmuran, diperlukan kemampuan untuk berpikir tajam dan mendalam. Itu yang nggak ada di kita hari-hari ini. Jadi sekali lagi kita cuma ingin bikin semacam sinopsis bahwa yang kita tuntut hari ini melalui seri tulisan tajam dari Rizal bukan menurunkan presiden, tapi mengganti presiden gitu. Kan itu intinya kan. Kalau menurunkan itu makar, tapi mengganti itu adalah hal yang pragmatis. Kenapa harus diganti? Karena nggak bermanfaat. Itu aja intinya tuh. Jadi bukan karena ada dendam segala macam. Dia tidak bermanfaat, tapi dia presiden. Benar, Pak Jokowi adalah presiden. Cuma sebagai presiden karena dipilih di dalam pemilu. Jadi siapa Pak Jokowi? Pak Jokowi adalah presiden yang dipilih atau terpilih di dalam pemilu. Itu aja. Bukan leader. Leader itu harus memimpin. Kalau leadernya nggak mampu, ya diganti. Tetap kita ingat Pak Jokowi sebagai presiden yang dipilih, tapi gagal memimpin. Masa kegagalan itu mau diperpanjang kan nggak bisa itu. Sekarang ada problem. Itu kan inkonstitusional. Enggak. Ini ekstra konstitusional, bukan inkonstitusional. Inkonstitusional artinya melanggar konstitusi, karena itu ada konsekuensi hukumnya. Ini ekstra konstitusional, di luar konstitusi, yaitu mengganti presiden sebelum jadwal resmi elektoral, itu namanya ekstra konstitusional, bukan inkonstitusional. Jadi itu intinya yang mesti kita pakai sebagai pikiran. Tetapi istana selalu bilang, ini nanti ada kekacauan. Nggak ada kekacauan kalau ada kesepakatan untuk mengganti. Kalau enggak ya kita dorong terus mobil mogok ini kan. Itu kan orang dungu yang dorong terus mobil mogok padahal masih ada 3.000 km di depan itu. Kalau satu hari dia jalan 20 km itu artinya dalam 2 tahun dia akan jalan 3.000 km. Masa mendorong sisa mobil mogok 3.000 km? Padahal sebelah kiri sebelah kanan jalan kita ada mobil, ada showroom lain yang bisa kita pinjam mobilnya untuk mengganti aja sebetulnya. Jadi sekali lagi kita mesti dengan
tuntunan akal pikiran menganggap bahwa Presiden Jokowi tidak lagi diperlukan. Apakah itu keterangan saya, keterangan Rizal, keterangan Hersubenok, keterangan Edi Mulyadi, keterangan Radar? Bukan, itu keterangan dari hasil survei. LSI bilang tinggal 43%. Itu pun kalau saya percaya LSI, biasanya saya courting separuh tuh. Berarti tinggal 17% dukungannya. Jadi mogoknya di situ. Nah itu yang mesti kita terangkan pelan-pelan. Ini nggak ada soal dendam, ini cuma soal efektivitas kepemimpinan yang nggak lagi mampu untuk menghasilkan tuntunan tuh. Jadi itu sebetulnya intinya tuh. Nah dengan cara itu kita balik pada prinsip bahwa politics is the art of the possible. Seni tentang yang mungkin. Kalau orang anggap yang mungkin ini nggak terhalang oleh aturan, ya kalau begitu kita bikin kesepakatan bahwa politik bukan sekedar seni tentang yang mungkin, tapi seni untuk mengabaikan ketidakmungkinan. The art of attacking the impossible. Jadi yang mesti kita hadapi adalah itu. Tentu ada opini buzzer yang terus-menerus digaji oleh negara untuk mengumpulkan sinisme atau pembangkangan itu. Tapi buzzer kan nggak perlu kita perhatikan. Nah mereka semua itu keras kepala buzzer ini. Dan sebetulnya apa gunanya juga ya buzzer keras kepala? Kalau kepalanya pecah juga nggak ada yang tumpah kan. Jadi percuma juga pelihara keras kepalaan itu. Jadi sekali lagi kita inginkan agar supaya betul-betul situasi hari ini kita olah untuk menghasilkan perubahan yang dipercepat secara ekstra konstitusional. Itu ada kebiasaan di dalam hukum tata negara, kita bikin aja konvensi-konvensi bahwa nanti perubahan ini akan jadi dasar untuk menghasilkan demokrasi yang lain gitu, bukan untuk menghentikan demokrasi karena dianggap ekstra konstitusional tidak demokrasi, justru itu demokrasi sebagai jalan keluar alternatif itu. Karena kelihatannya pencernaan politik istana itu terganggu sehingga dia nggak bisa mencernakan hasil reformasi itu. Dulu ada wartawan, dia tanya pada filsuf namanya Jean-Jacques Rousseau di Prancis. Dia tanya begini, Profesor Rousseau, apa yang menyebabkan demokrasi itu membusuk di Athena yang adalah tempat dilahirkannya demokrasi? Kata Jean-Jacques Rousseau, begini ya saudara wartawan, demokrasi itu ibarat buah bagus untuk tubuh manusia. Tetapi hanya lambung yang sehat yang mampu mencernanya. Sekarang pertanyaan kita hari ini adalah, lambung macam apa yang ada di istana sehingga gagal mencerna buah reformasi yang adalah demokrasi? Itu pertanyaan etis sekaligus pertanyaan politis. Dan kita akan jawab itu dalam upaya untuk menghasilkan ulang Indonesia menuju akal sehat, kemakmuran segala macam. Nah karena itu saya sebetulnya membayangkan secara agak satiris bahwa hari ini ke 17 Agustus itu mungkin periode di end game-nya berlangsung begitu. Nah, tentu kita tidak menginginkan bahwa 17 Agustus inspektur upacaranya bukan lagi Pak Jokowi. Mungkin masih Pak Jokowi, tapi setelah itu akan terjadi semacam pemulihan akal sehat untuk menganggap bahwa oke, Pak Jokowi silahkan memimpin upacara terakhir di tahun ini. Karena setelah itu akan ada relasi baru dengan kekuasaan yang kita sebut perubahan secara ekstra konstitusional, bukan inkonstitusional. Referensinya nanti akan dibuatkan oleh Refli Harun. Saya hanya mengajukan provokasi. Jelas ini provokasi berbasis akademik.